Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Bahtiar Effendi dengan NIM G002307 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi, yaitu di blok 2.3, neuroendokrin dan indera khusus. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada beberapa topik yang nantinya akan saya bahas di PPT kali ini. Yaitu yang pertama, itu ada area Brodmann. Kemudian yang kedua ada tractus pyramidalis dan extrapyramidalis. Kemudian yang ketiga ada anatomi encephalon. Kemudian yang keempat ada medulla spinalis. Yang nomor 5 ada nervus cranialis. Nomor 6 ada circulus arterius willisi. Nomor 7 ada orbita. Dan nomor 8 terakhir adalah syaraf otonom. Baik, mungkin langsung saja untuk yang pertama, pembahasan pertama yaitu area Brodmann. Nah, area Brodmann ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini itu ditandai dengan angka seperti 1, 2, 3, 4 yang dimana itu semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda dari setiap angkanya. Nah, fungsi tersebut mungkin saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi di sini ada area Brodmann, ada nomor 4, 6, 3, 1, 2, 4, 3, dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin akan membahas satu persatu, mulai dari area Brodmann nomor 4. Nah, area Brodmann nomor 4 itu ada di sini. Itu adalah area motorik primer. Kemudian area nomor 6, area nomor 6 itu ada di sini, area motorik sekunder. Kemudian area 3, 1, 2, itu area sensorik primer. Kemudian nomor 43, nomor 43 itu ada di sini. Itu ada area gustatorik. Kemudian area 44 sama 45 ada di sini. Itu area bicara motorik atau area broca. Kemudian nomor 39, 40, dan 22. 39, 40. Kemudian 22. Berarti ada dua-dua ya di sini. Nah, 39, 40, 22 itu area bicara sensorik atau area Wernicke. Kemudian nomor 41, 42 itu area auditory primer. 41, 42. Nah, ini area 22 itu sini. Itu juga dinamakan area auditory sekunder. Selain sebagai area bicara sensorik, dia juga bisa sebagai area auditory atau pendengaran secara sekunder. Kemudian area nomor 17 yang ini, itu area visual primer. Kemudian 18, 19 area visual sekunder. Itu berada di occipitalis ya. Nah, ini frontal, ini occipital gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, ini ada dua slide membahas mengenai fungsi. Apa sih itu motorik primer? Jadi motorik primer itu untuk mengontrol gerakan voluntar wajah dan ekstremitas berkaitan dengan traktus piramidalis. Nah, ketika ada lesi dalam motorik primer ini tadi, itu akan terjadi yang namanya paresis, gitu ya. Dan yang kedua, motorik sekunder. Nah, motorik sekunder itu mengendalikan gerakan voluntar berkaitan dengan traktus extrapyramidalis. Nah, ini kan tadi kan traktus piramidalis dan extrapyramidalis juga akan masuk dalam pembahasan kita kali ini kan. Nah, itu nanti akan dibahas di slide selanjutnya atau di topik selanjutnya. Nah, ketika terjadi lesi pada motorik sekunder, maka akan terjadi apraksia. Namanya penyakitnya apa apraksia. Nah, misalnya otot manus kontraksi untuk menggenggam gelas, itu kan motorik primer ya. Kita menggenggam gelas itu kan motorik primer. Tapi gelas tidak jatuh bila kontraksi otot manus dapat dipertahankan. Nah, itu motorik sekunder. Jadi motorik primer itu istilahnya dia menggerakkan, tapi kalau motorik sekunder dia mempertahankan. Gitu. Nah, ketika terjadi lesi atau permasalahan, maka akan terjadi apraksia di sini, gitu ya. Terus kemudian sensorik primer, nah, yaitu mengenali sumber kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Namanya sensorik berarti kita membahas tentang sensor-sensor. Kemudian gustatorik itu melalui makannya, ini pencernaan juga, mengenali rasa melalui indera pengecapan, gustatorik. Terus ada bicara motorik, yaitu mengontrol aspek bicara motorik. Kayak kita berbicara itu adalah motorik. Kemudian kalau bicara sensorik itu kayak gimana? Nah, bicara sensorik itu pengenalan
pengelolaan, pemahaman, dan interpretasi bahasa, baik lisan maupun tulisan. Nah, jadi ketika lesi pada area broca, itu menyebabkan seorang dapat memahami isi pembicaraan. Broca itu berarti eh, bicara motoriknya. Ketika dia broca, itu dia sebenarnya masih bisa memahami. Kalian ngomong apa ke dia, itu masih bisa memahami. Tetapi dia nggak bisa ngomongnya, karena dia kecacatan buat motoriknya. Gitu ya. Tapi kalau area Wernicke menyebabkan seorang tidak dapat memahami isi pembicaraannya, namun dapat berbicara. Karena kan yang bermasalah adalah sensoriknya. Dia bisa berbicara, tapi dia nggak paham akan yang dibicarakannya gitu. Nah, kemudian di sini ada auditory primer, kemampuan menerima rangsang suara bila lesi terjadi di penurunan pendengaran. Nah, ketika auditory primer itu terjadi lesi atau permasalahan, maka akan terjadi penurunan pendengaran. Kemudian selanjutnya ada auditory sekunder, yaitu area interpretasi dan asosiasi pendengaran bila lesi disebut afasia Wernicke atau afasia sensorik atau afasia reseptif. Kemudian ada selanjutnya area visual primer atau penglihatan primer gitu ya. Itu kemampuan menerima rangsang cahaya, melihat. Kalau lesi itu muncul hemianopsia homonim kolateral. Ada area visual sekunder. Nah, persepsi visual kompleksi seperti warna, gerak, arah objek bila lesi dapat muncul buta warna atau agnosia visual. Gitu. Bentar. Gitu ya. Terus ya, jadi di sini kan area visual primer. Saya kembali lagi ke area visual primer. Itu ada namanya hemianopsia homonim kolateral. Itu apa sih? Gitu ya. Kalau eh, kolateral hemianopsia itu ketika yang namanya lateral, berarti sama-sama di lateral, dia tuh nggak bisa ngelihat gitu loh. Ya, dia nggak bisa lihat. Kayak seumpama kanan sama kanan. Jadi temporal kanan sama medial kanan atau nasal kanan, di bagian nasal kanan, dia tuh nggak bisa ngelihat. Karena namanya muncul hemianopsia homonim kolateral. Itu kayak, jadi mata nih, yang sebagian kanan-kanannya. Jadi bagian mata kanan yang kanan dan mata kiri yang kanan itu dia nggak bisa melihat. Gitu. Ini juga dipelajari di fisiologis juga sih. Terus lanjut. Nah, ini yang kedua tractus piramidalis dan extrapyramidalis. Itu kayak yang tadi masalah ya, motorik primer sama motorik sekunder kan ini berhubungan sama tractus piramidalis dan juga tractus extrapyramidalis. Oke. Jadi tractus piramidalis itu apa sih? Itu merupakan jelas dari area motorik primer dan sekunder, area 4 dan 6. Tadi kan udah dijelasin 4 dan 6. Yang berjalan menuju medulla spinalis dan berakhir di cornu anterior. Cornu itu kayak dia di med spin tuh bentuknya kayak tanduk gitu loh, tapi dia di depan. Kan ada cornu posterior sama cornu anterior ya. Nah, ini tuh cornu anterior kayak tanduk, makanya disebut cornu medulla spinalis. Kemudian saat melewati diskus cassiopyramidalis, jadi itu kayak diskus cassia tuh dia tempat untuk bersilangan gitu. Dia tempat kayak untuk bersilangan sehingga terjadi persilangan. Nah, yang bersilangan itu ada namanya tractus corticus spinalis yang lateral. Nah, corticus spinalis itu sama dengan piramidalis atau nama lainnya adalah tractus piramidalis yang lateral. Tapi yang nggak nyilang itu ada namanya tractus corticus spinalis yang anterior. Gitu. Lanjutnya ini, aduh, ini harusnya tractus extrapyramidalis. Nah, aku harus ganti dulu. Mhm. Nah, ini namanya tractus extrapyramidalis, gitu ya.
Berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Itu menunjang fungsi traktus piramidalis. Nah, traktus piramidalis ini itu terdiri dari apa aja sih? Ada 4. Yang pertama ada traktus vestibulus spinalis sebagai keseimbangan. Vestibulus itu kan dia berguna untuk keseimbangan kan, dan tonus otot. Traktus reticulus spinalis ventrolateral berasal dari pons faroli. Kemudian traktus reticulus spinalis lateralis berasal dari medulla oblongata. Kemudian yang terakhir ada traktus spinalis berasal dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Nah, itu mungkin untuk yang traktus piramidalis dan juga ekstra piramidalis. Sekarang kita menuju pada anatomi encephalon. Encephalon itu apa sih? Nah, encephalon itu otaknya. Jadi kita akan membahas masalah embriologi dulu. Embriologi itu apa? Embriologi itu ketika kita belum lahir, masih dalam dalam kandungan gitu ya. Nah, itu ketika ada 3 sampai 4 minggu, pekan gitu ya. Itu dibagi menjadi 3 ini kalau encephalonnya. Ada yang prosencephalon, mesencephalon, sama romencephalon. Nah, prosencephalon itu dibagi menjadi 2, telencephalon sama diencephalon. Kemudian yang mesencephalon dia tetap menjadi mesencephalon. Kemudian romencephalon ini dibagi menjadi 2, metencephalon sama myelinecephalon. Nah, kembali lagi untuk telencephalon dan diencephalon itu kalau telencephalon dia menjadi cerebrum. Kalau diencephalon dia menjadi talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Dia itu berada di otak kecil ini. Nah, kemudian mesencephalon dia menjadi midbrain atau otak tengah. Terus metencephalon itu akan menjadi 2, pons dan cerebellum. Ini pons, ini cerebellum atau otak kecil. Kemudian yang myelinecephalon dia akan menjadi medulla oblongata. Ini. Nah, kalau dari ventricle, dia itu terdiri dari lateral ventricle, ventriculus tertius, terus aqueductus. Aqueductus itu yang di sini tuh kayak nanti dia menghubungkan gitu ya. Terus habis itu ada ventriculus quartus yang superior sama yang inferior. Itu kalau dalam minggu kelima. Ini minggu kelima juga. Itu kalau embriologi encephalon. Nah, kalau cerebrum itu apa? Cerebrum itu otak gede, otak besar. Bagian encephalon yang terbesar itu cerebrum. Letaknya di mana? Yaitu fossa cranii anterior media. Terdiri atas 2 belahan, hemisferium. Jadi ini tuh kayak ada belahan dan ini dipisahkan gitu loh oleh visura longitudinal cerebri. Jadi kayak lekukan besar. Nah, ini hemisferiumnya dipisahkan. Yang dextra et sinistra. Tuh. Nah, terus di sini dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri yang di tengah ini. Kemudian dihubungkan oleh apa? Dihubungkan oleh corpus callosum. Jadi itu kayak nanti akan ada kayak hubungan antara kanan dan kiri. Jadi itu namanya corpus callosum gitu. Untuk menghubungkan hemisferium kanan atau dextra et sinistra. Kemudian korteks cerebri. Nah, tersusun bagian terluar dari cerebrum itu tersusun dari 2, gyrus atau bagian yang menonjolnya ini tuh gyrus semuanya. Nah, viscera atau sulcus itu bagian yang kayak melengkungnya. Nah, ini sulcus tuh ini dia yang ke bawah gitu. Kalau gyrus tuh dia yang tonjolannya. Nah, dia tuh dibagi beberapa lobule sulci yang besar. Sulci itu sulcus ya. Nah, di sini ada yang namanya lobi. Kota cerebri lobi. Nah, ini ada 6 lobus. Kalau di dalam cerebri itu ada lobus frontalis atau depan. Frontalis itu sini, kemudian parietalis itu sini, yang biru ini. Kemudian lobus temporalis itu sini, temporal itu sini. Ini sini ya, samping ya. Terus yang belakang tuh lobus occipital. Nah, kalau ini lobus limbicus sama insula itu di mana? Jadi lobus limbicus sama insula itu sebenarnya berada di dalam lapisannya ini. Jadi ketika nanti dibuka itu baru kelihatan lobus limbicus sama insulae. Nah, lobus limbicus sama insulae itu ada namanya virusnya. Virusnya apa? Nah, oke. Nah, jadi di lobus limbicus itu pertama terbentuk ada virus cinguli. Virus cinguli yang ini. Virus tadi kan yang penonjolan itu kan. Nah, terus habis itu ada virus parahipokampalis. Parahipokampalis itu yang ini mengelilingi korpus kolosum dan diencephalon.
Kalau lobus insulae, itu lobus insulae terletak tersembunyi di dasar viscera lateralis cerebris serta tertutup oleh gyrus frontalis inferior. Gitu. Gyrus frontalis inferior di mana? Ini setelah ini, belum ya, nanti agak ke depan, agak ke sana. Nanti akan ada penamaan-penamaan dari virus-virusnya. Terus ini ada yang namanya, ini ada sulcus centralis. Ini ketutupan. Bentar ya. Hmm. Nah, ini ada namanya sulcus et fissura principals. Itu terbagi menjadi 4, yaitu sulcus centralis, sulcus lateralis cerebri silvi, sulcus parieto occipitalis, dan sulcus calcarina. Nah, kita kembali lagi pada sulcus centralis. Sulcus centralis itu di mana nih? Sulcus centralis di sini, atau fissura Rolandia kalau namanya. Nah, ini tuh di antara virus apa sih? Di antara virus presentralis dan juga postsentralis. Memisahkan lobus frontal ini dan juga lobus parietal. Parietal itu sebenarnya sini sih. Ini parietal. Itu. Terus habis itu ada sulcus lateralis cerebri silvi, itu ada di sini. Itu memisahkan antara lobus temporalis, ini lobus temporalis, lobus temporalis ini dengan lobus frontalis dan parietalis. Jadi ini tuh kan memisahkan. Nah, kalau ini kan sulcus lateralis ya. Itu memisahkan antara lobus temporalis dengan lobus parietalis dan lobus frontalis. Gitu. Terus next. Ini masih sama, sulcus parieto occipital yang memisahkan lobus parietal dan lobus occipital. Ini kan ini sulcusnya. Eh, ini sulcus calcarinus, ini yang nanti nomor 4. Itu. Memisahkan lobus parietalis, parietal itu ini temporal, parietal itu ini, dan lobus occipital. Kalau yang sulcus calcarina itu berada di facies medial hemispherium cerebri. Sulcus calcarina itu di sini. Berawal dari bawah ujung posterior corpus callosum hingga polus occipital, banyak korteks visual primer. Oke, lanjut. Nah, ini ada kiri et sulci lobus frontalis. Gitu ya. Nah, ini ada terdiri dari apa aja sih? Kan frontal ya, berarti kan depan. Nah, ini tadi yang aku bilang. Tuh, gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medial, terus gyrus frontalis inferior. Ini ada di sini semuanya. Nah, ini ada 4 gyrus ya, yang termasuk frontalis, lobus frontalis, yaitu gyrus presentralis. Presentralis itu sini. Nah, ini kan, tadi kan sulcus centralis di sini nih. Gyrus memisahkan antara gyrus presentralis dan juga gyrus postcentralis. Nah, gyrus presentralis itu di sini, gyrus postcentralis itu di sini, gitu kan? Nah, terus gyrus frontalis superior itu ada di sini. Itu memisahkan dia itu berada di superior sulcus frontalis superior. Sulcusnya kan di bawahnya nih. Itu ada gyrus frontalis medius nih, di antara sulcus frontalis superior dan inferior. Terus gyrus frontalis inferior berada di inferior sulcus frontalis inferior. Tuh. Terus lanjut, udah belum? Udah nih. Nah, ini. Terus habis itu selanjutnya adalah kiri axillary lobus parietalis. Yang terbagi menjadi 3, yaitu gyrus postcentralis. Ini postcentralis. Terus gyrus lobulus parietalis superior, gyrus lobulus parietalis superior, gyrus parietalis inferior ini. Terus gyrus parietalis superior dan inferior dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Jadi sulcus intraparietalis itu ini. Selanjutnya ada gyrus Etsuki lobus temporalis. Temporal itu sini kan. Tuh ada apa aja? Ada gyrus temporalis superior. Ini temporalis superior. Dia berada di inferior sulcus lateralis, di superior sulcus temporalis superior. Terus gyrus temporalis medius itu ada di sini.
Itu di antara sulcus temporalis superior dan medianus. Kemudian yang terakhir gyrus temporalis inferior berada di inferior sulcus temporalis medius gitu. Kemudian selanjutnya ini yang occipital yang belakang ya. Yang belakang tuh berarti di sini. Itu ada gyrus occipitalis superior sama gyrus occipitalis inferior. Ini sebenarnya di sini sih. Gitu. Terus gyrus occipitalis superior and inferior dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Next, terus di juga ada di sini ada kiri atsuki lobus limbicus. Berada di facies medialis hemispherium cerebri mengelilingi corpus callosum dan di encephalon. Nah, ini tuh ada beberapa ya, girusul cinguli yang seperti saya katakan di awal tadi ada girus cinguli dan para hipokampali. Itu ada area subkalosi dan formasio hipocampi. Terus di sini juga ada sulcus lateralis cerebri sylvi. Ini untuk yang limbicus. Belum tak rubah. Maaf, ini belum tak rubah ya. Harusnya itu ini insule, bukan limbicus lagi. Bentar. Nah, itu untuk insule ya, bukan limbicus. Nah, ini berada di dasar sulcus lateralis cerebri sylvi. Nah, gyrus longus insule, terus ada gyrus brevis insule, sulcus centralis insule, dan sulcus tubulosus insule. Yang terakhir, limen insule. Gitu. Selanjutnya ada topik yang keempat, yaitu medulla spinalis. Apa sih medulla spinalis itu? Ini. Jadi ini medulla spinalis. Bedanya medulla oblongata sama medulla spinalis apa? Jadi kalau medulla oblongata dia itu masih belum keluar dari kranium atau kepala. Tapi kalau med spin itu udah keluar dari kepala. Makanya di sini udah mulai dari cervix ya, cervical 1, cervical 2, 3, 4 sampai 8. Ini tuh yang itu ya, yang sarafnya. Terus habis itu ada torak dan ada lain. Nah, ini tuh ada yang namanya inter intumensentia lumbalis. Intumensentia itu kayak dia tuh lebih tebal gitu. Kalau yang cervicalis ada dua ya. Jadi dia tuh lebih tebal daripada yang lain. Kalau mungkin ketika kita praktikum anak tuh udah pernah kita yang malah lebih tebal daripada yang lainnya ini. Dia medulla spinalis untuk yang sama. Nah, selanjutnya ada apa aja sih struktur eksternalnya dan internal medulla spinalis? Jadi struktur eksternal itu ada eksternal itu menjadi 4. Ada viscera mediana anterior, sulcus mediana posterior, ada sulcus anterolateralis, tempat keluarnya radix anterior, radix afferent, dan radix motorik. Kemudian ada sulcus posterolaterales, tempat keluarnya radix posterior, radix afferent, dan radix sensorik. Kemudian struktur internal medulla spinalis. Struktur internal medulla spinalis ada apa aja? Substansia alba sama substansia grisea. Nah, ini tuh kalau di medspin itu berlawanan dengan yang otak ya. Maksudnya dalam artian letaknya. Kalau substansia alba itu kan putih. Tapi sebenarnya kalau di medspin tuh berada di ya gitu, intinya gitu. Jadi substansia alba warnanya putih karena isinya ada sel saraf yang mengandung myelin, kemudian terdiri dari funiculus anterior, funiculus lateral, funiculus posterior gitu. Kemudian ada substansia grisea, warna abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat kanal centralis yang nantinya akan terisi LCS, liquor cerebri spinalis hingga ke ventriculus temporalis. Oke, kemudian plexus medulla spinalis, plexus cervicalis dibentuk oleh rami primari ventralis, nervi cervicalis yang 1 sampai 5, terus nervi spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4, dan plexus brachialis. Plexus brachialis itu dibentuk oleh nervi cervicalis 5,
6, 7, 8 at nervus thoracal 1. Terus kemudian yang terakhir ada plexus lumbosacralis, plexus lumbalis yang ada 3 ya, plexus lumbalis, plexus sacralis, dan plexus coccygeus. Yang pertama kalau lumbalis itu ada nervi lumbalis 1 sampai 5, kemudian kalau sacralis itu ada nervi sacralis 1 sampai 4, kemudian kalau coccygeus ada nervi sacralis 4 sampai 5 dan nervus coccygeus. Ini nervus coccygeus. Gitu. Terus traktus ascendens dan descendens. Nah, kalau kanan ascendens itu ada spinothalamica anterior membawa rangsang raga dan tekan. Spinothalamica lateral itu gunanya untuk membawa rangsang nyeri dan suhu. Terus spinocerebellaris anterior dan posterior itu membawa rangsang keseimbangan proprioseptif. Proprioseptif itu kayak gerakan otot gitu. Kemudian ada columna dorsalis posterior yang melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi 2 titik, dan proprioseptif. Kemudian kalau kiri descendens itu ada tractus corticospinalis atau pyramidalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot-otot voluntar. Voluntar itu yang disadari. Kemudian tractus rubrospinalis merupakan tractus extrapyramidalis dan fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Terus ada tractus textospinalis, ada merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit. Terus yang terakhir ada tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Dan ini vaskularisasi medulla spinalis. Sebenarnya banyak banget ya kalau kita lihat di sini. Vaskularisasi medulla spinalis ada arteri inferior posterior cerebri, terus kemudian ini yang di sini. Kemudian di sini itu diinovasi oleh arteri spinalis posterior, ada arteri vertebralis, ada cervicalis profunda, dan sebagainya. Ini terus kemudian kalau yang ini ada arteri radiculus anterior, kemudian ada spinalis anterior, ini arteri spinalis posterior sinistra, terus dan lain sebagainya. Namanya. Ya, selanjutnya ada nervus cranialis. Nervus cranialis itu apa sih? Nervus syaraf yang dia keluar tuh dari kepala, atau bukan keluar dari kepala ya, tapi nervus yang ada di kepala. Ada apa aja kan? Ada 12 nih. Yang pertama ada olfaktori, optik, yang kedua optikus, yang ketiga oculomotorius, yang keempat itu trochlearis, yang kelima itu trigeminus, keempat itu sebenarnya banyak. Ya. Terus keenam itu ada abducens. Nah, 6 itu abducens. Kemudian ketujuh itu ada facialis, ke-8 itu ada vestibulocochlearis, ke-9 itu ada glossopharyngeus, ke-10 ada nervus vagus, ke-11 itu ada nervus accessorius, dan yang terakhir adalah nervus hypoglossus. Nah, nomor nervus cranialis itu diurutkan berdasarkan urutan keluarnya. Nah, kalau 1, 2 itu dia tuh keluar dari encephalon. Sedangkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu trombus cerebri. Nah, ini cara ngapalinnya gimana? 4, 4, 2. Jadi, 2 keluar dari mesencephalon. Ini ya, ini kan setelah dari 2 ya. Maksudnya setelah dari 2 mulai dari 3 sampai 12. 2 keluar dari mesencephalon, 4 keluar dari pons, 4 keluar dari medulla oblongata. Nah, nanti untuk lebih apa ya? Lebih jelasnya akan ada di slide selanjutnya. Nah, ini mungkin belum. Nah, ini dulu aja. Jadi, ini tempat keluarnya. Ini ada nervus trigeminus nomor 5. Ini nervus trochlearis nomor 4. Nomor 3 itu mana? Nah, terus ini nomor 6 tuh, ini sebenarnya urutan ya. Ini 5. Terus, mana? 6 tuh harusnya di sini. Nah, ini. 6. 6, 7, 8, terus 9, 10,
11, 12. Nah, ini tuh kan sama-sama, yaitu berada di sulcus anteroposterolaterales. Ini kan posterolaterales ya. Ini anterolaterales. Nah, ini mungkin nanti saya jelasin setelah ini. Nah, ini dulu tabelnya. Jadi, ini tuh tabel tempat keluarnya dari tempat yang lunak, bukan yang dari tengkoraknya. Karena kalau tengkoraknya tuh setelah ini. Ini dari tempat yang lunak. Kalau olfaktorius itu namanya bulbus olfaktorius. Nervus opticus itu chiasma opticum. Chiasma opticus itu adalah tempat kayak persilangannya nervus optik. Jadi nanti kayak yang nasal, jadi optikus yang dekat nasal itu akan bersilangan di chiasma opticus. Sehingga eh, mata kiri yang nasal itu dia tuh akan diterima di kanan. Nah, akhirnya dia akan bersilangan ke kanan. Terus ada nervus oculomotorius itu berada di fossa indocularis. Itu ada nervus trochlearis itu caudal colliculus inferior. Kemudian ada nervus trigeminus. Nah, ini kalau warnanya ini berarti dia keluar dari pons. Kalau hijau ini meson cempalon. Kalau pons itu kan ada nama banyak banget ya. Brachium pontis, Sulcus bulbopontinus. Ini kan pons ya. Ini nih. Ini juga sih nama. Ini colliculus terus mungkin di sini nggak ada gambar yang lebih jelas. Sebenarnya ada, cuman nggak saya masukkan di sini. Ada Brachium pontis, terus kalau yang nervus abducens itu ada Sulcus bulbopontinus, kemudian ada nervus facialis atau angulus. Dia tuh keluarnya di angulus cerebrospinous, terus nervus vestibulococlearus itu sama. Jadi 78 tuh sama. Nah, nah, ini kan 7, ini kan 8. Jadi kayak dia tuh sama tempatnya. Sini. Angulus cerebrospinous atau mungkin kalau nama lainnya itu angulus pontis cerebellum. Nah, terus yang pink ini itu ada di pink mana pink? Medulla spinalis. Yang pink ini. Nah, makanya yang tiga ini, glossopharyngeus, valgus, accessorius, itu berada di tempat yang sama seperti yang udah saya jelasin di awal tadi, tempat awal tadi kan. Dia sulcus posterolaterales. Tapi yang untuk hipoglossus itu sulcus anterolaterales. Nah, nih. Ini sulcus posterolaterales, ini sulcus anterolaterales. Jadi ini urutan ya. Ini 9, 10, 11, 12. Ini facial. Ini enggak, ini abdusen. Terus ini tuh ada 5, ini tuh ada 4, ini tuh ada 3 oculomotorik. Nah, untuk 1 2 tuh enggak di sini. Nah, ini chiasma opticum. Itu tempatnya yang kedua. Ini tapi masih masih belum dia belum keluar cerebri ya. Iya, dia belum keluar dari otak ya. Maksudnya dia masih ya, masih encephalo, belum ke tronkus cerebri. Nah, ini yang nervi cranialis tempat keluar yang keras, yaitu tengkoraknya. Kita satu persatu. Yang pertama kan nervus olfactorius. Dia itu keluar dari foramina cribosa. Foramina cribosa itu mana sih? Ini. Foramina cribosa itu yang ini. Terus yang kedua itu opticus, nervus opticus. Dia keluar dari kanalis opticus. Jadi kan kalau di struktur lunaknya dia di chiasma opticus. Tapi kalau yang kerasnya di kanalis opticus. Terus ini ada 3, 4, 5 cabang 1 dan 6. Oculomotorik, trochlearis, terus ophthalmicus, itu 5 cabang 1. Terus abducens 6, itu visura orbitalis superior. Ini. Terus selanjutnya itu ada maxillaris, itu foramen rotundum, foramen oval. Nah, ini. Terus selanjutnya nervus 6, 7. Facialis 7, 8 itu sama teman-teman. Ini facialis sama vestibulococlearis. Itu meatus acousticus internus. Meatus acousticus internus itu kayak saluran yang nanti dia itu MAI.
Kalau MAE itu kan yang lubang sini ya, telinga yang keluar. Nah, internus itu nanti dia lebih dalam lagi. Nah, itu untuk facialis sama vestibulocochlearis. Nah, vestibulocochlearis ini kan dia akan mempengaruhi vestibulo sama cochlearis itu keseimbangan dan juga cochlea itu untuk apa namanya? Pendengaran. Makanya dia keluar di meatus acousticus internus. Terus selanjutnya ada berapa? 9, 10, 11. Ini glossopharyngeus, salacus accessorius, dia foramen jugulare sini. Terus yang terakhir itu ada nervus hypoglossus. Nah, nanti keluarnya kanalis hypoglossy. Gitu. Nah, ini untuk mungkin ringkasannya dari tadi. Kalau untuk yang truncus encephali sama basis cranii. Basis cranii itu tengkoraknya, ibarat bahasa kasar. Tapi kalau yang ini tuh dari dokter halusnya. Cerebrum et truncus et encephali. Terus di sini ada komponen fungsi nervi cranialis. Yang pertama somatik, sistema nervus somaticum. Itu soma itu kan gerak. Soma itu dia masih bisa dia apa namanya? eh sadar gerakan voluntar. Secara umum berhubungan dengan menginervasi sistem muskuloskeletal integumen. Jadi kan muskuloskeletal mesti kita kalau gerak mesti sadar kan, makanya soma. Segala yang ada di tubuh dan dapat dirasakan kendalikan secara sadar. Tapi kalau autonom itu yang nggak sadar, auto. Nah, namanya auto. Jadi dia tuh terdiri dari parasimpatis dan simpatis. Nah, ini akan saya bahas di paling belakang sendiri gitu ya. Secara umum berhubungan dengan menginnervasi organ viscera. Viscera itu dalam, di organ dalam itu kan nggak mungkin ya organ dalam itu secara somatik atau secara sadar. Makanya secara autonom atau secara auto. Selanjutnya, nah ini modalitas nervi cranialis. Ada 7 modalitas. Jadi GSE, GVE, SVE, GVA, SVA, GSA, FSA. Nah, itu apa aja? General somatic efferent, general visceral efferent. Jadi gini, kalau general itu dia menginvasi bagian-bagian general. Kalau spesial dia menginvasi bagian spesial seperti pendengaran, terus penciuman dan sebagainya. Nah, terus kalau somatik, somatik itu dia somatik itu dia seperti yang saya katakan tadi, dia sadar somatik itu. Terus kalau viscera, dia organ dalam kan, makanya dia secara nggak sadar. Terus bedanya afferent sama afferent itu apa? Kalau afferent, dia itu yang menerima rangsang. Benar, mana itu kan? Hmm, oke, benar. Iya, maksudnya. Jadi kalau oke. Nah, kalau afferent itu sensorik. Jadi ketika kita kayak dapat rangsang itu, maka sensoriknya akan ada. Afferent. Kalau afferent itu motorik. Jadi kayak dia teruskan gitu, diteruskan oleh afferent sampai ke organ yang mungkin dituju gitu. Makanya dia bakalan kayak motorik. Nah, ini loh motorik. Afferent tuh motorik. Kalau afferent A itu dia sensorik. Jadi berarti gitu, gampangannya gitu. GSE, general sama dengan peran general. Jadi nggak mungkin hidung, nggak mungkin pendengaran karena general kan. Terus somatik, oh berarti kita sadar. Efran motorik, oh berarti kita ngerjain sesuatu secara motor atau secara bergerak dan kita sadar dan ini general. Ya mungkin atau skala benar. Kalau GVA, general visceral occurrence, general nggak mungkin dua tadi kan, nggak mungkin indera pendengaran, indera nggak mungkin yang spesial. Visceral berarti organ dalam nggak mau organ luar. Eferen motorik berarti yang berikan ya. Dia tuh yang kayak berarti gerak. Nah ini pada saat kelenjar dan pupil. Pupil itu kan ada kontraksi, ada dilatasi kan, karena penerimaan cahaya.
Ketika cahaya banyak yang masuk, maka dia kontraksi. Karena untuk kayak menghindari penyerapan cahaya lebih banyak. Tapi kalau dia baru baru kontraksi itu mengecil ya, pupilnya mengecil. Nah, tapi kalau seumpama cahayanya redup, dia nggak bakalan mengecil karena dia butuh cahaya kan, cahayanya masuk banyak. Nah, selanjutnya SPE, Special Facial Apparent. Spesial nih, berarti ada yang spesial. Mengunyah, mimik, nama. Ini sebenarnya ibaratnya gampangnya gitu, visceral apparent dan sebagainya. Terus GVA, SPA, DSA dan sisa. Sebenarnya sama penafsirannya kayak tadi, cuman satu persatu ya kurang lebih kayak gitu ya. Kalau GVA itu general visceral afferent, sensorik umum pada organ visceral yang namanya visceral. Kalau general afferent itu apa sih? Afferent kan tadi sensor ya, maka bisa nyari suhu, raba tekan gitu. Kalau spesial visceral afferent, sensorik pada indera khusus, penciuman, pengecapan, karena spesial. Kalau GSA, general somatic afferent. Afferent apa? Sensor. Tapi yang general, tubuh. Somatik, kita sadar. Berarti nyari suhu, raba tekan. Nah, setelah spesial somatic afferent. Afferent itu dia sensorik kan, gitu kan. Somatik berarti kita sadar, spesial indera khusus, gitu. Berarti gitu. Gampangannya gitu kalau mau memahaminya. Jadi kita artikan per kata pun bisa. Nah, ini untuk modelisasi nervus cranialis. Tadi kan nervus olfaktorius nih. Nah, nama ke SPA, somatik, spesial, visceral, afferent. Afferent itu kan dia kayak sensor ya. Mata itu kan butuh sensor cahaya untuk bisa menggerakkan pupil, untuk bisa menerima di retina cahaya ketika cahaya masuk. Itu kan dia membutuhkan sensor kan. Makanya makanya afferent. Kemudian visceral. Mata kan organ dalam bukan organ luar. Terus spesial, nah karena kok mata sih? Olfaktorius tuh penciuman, sorry. Olfaktorius tuh penciuman. Bukan mata ya, sorry. Maaf. Jadi SWA itu mata, penciuman bukan mata. Mata tuh optikus. Nah, bedanya apa? Kalau visceral. Nah, kalau mata tuh somato. Somato tuh setara sadar. Karena kita bisa menggerakkan bola mata kita kan. Tapi kalau V itu kan nggak bisa. Kita olfaktorius kan untuk membau ya. Kita jalan-jalan kemana gitu. Tiba-tiba ada bau yang nggak enak. Kita nggak bisa ngefilter bau itu enak apa enggak. Makanya namanya visceral. Tapi kalau mata, kita bisa mengarahkan, oh kita mau ke sana, kita mau ke sana, itu bisa. Dan itu nanti akan buat, ada nanti pembahasannya, buat otot mata juga ada di belakang. Tuh, kalau oculomotorius itu dan sebagainya. Ini konsep-konsepnya kenapa kok bisa masuk di SA, terus kok bisa masuk SSA, dan lain sebagainya. Terus, nah fungsi nervus cranialis ini sebenarnya banyak banget ya. Olfaktorius jelas untuk penciuman, optikus jelas untuk mata. Oculomotorius itu vaskulasi levator pavus superior, ini untuk GSE dan GVE. Terus trochlearis itu obliquus superior, mata berarti ya. Terus habis itu, nah ketiga ini oculomotorius, trochlearis dan trigeminus itu sebenarnya juga mata semuanya sih. Trigeminus yang cabang satu ya, ophthalmicus itu dia mata semuanya, dia menggerakkan mata. Nanti mungkin tadi kan dia sebenarnya abusen itu juga mata kayak gini loh. Nah ini 6, jadi yang lateral itu 6, yang 4 itu 4 yang atas tuh trochlearis atau nervus 4 sebenarnya bukan mata. Facialis itu banyak banget kok, facialis, vestibulocochlearis yang namanya vestibulo sama cochlearis ya dia pendengaran buat sama keseimbangan. Glossopharyngeus itu banyak kayak pengecapan dan sebagainya. Nervus vagus juga banyak karena dia ada di mana-mana kayak kita tahu dalam belajar ini itu kan masih ada di mana-mana kan. Kalau dari tadi backgroundku nggak sadar, oke. Terus yang ke-11 ada accessorius itu untuk Stenochleodomastoideus. Yang terakhir hypoglosssus itu berada penyusun lingua.
Tidak. Oke, selanjutnya ada circulus arteriosus. Circulus arteriosus itu apa sih? Dan circulus arteriosus itu adalah peredaran darah atau arteri yang dia itu menginervasi atau membuluh darai dari cerebri. Ini kayak kalau tak ingat ya, enggak apa-apa. Ini kembali ke cerebri lagi. Apa peredaran darahnya? Ada yang namanya arteri carotis interna. Ini arteri carotis interna yang cabang gede ini bercabang menjadi cerebri anterior dan cerebri media. Cerebri anterior dan cerebri media. Gimana? Cerebri media. Terus habis itu arteri vertebralis bersatu menjadi arteri basilaris. Vascularis turun ke cerebri kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Arteri cerebri anterior kan ini, posterior itu tadi uh, posterior. Nah ini kan, udah harusnya sini ya. Nah, cerebri posterior tuh ini. Dia kan dari vertebralis dan basilaris. Terus dua, arteri cerebri antara dihubungkan oleh arteri komunikans. Arteri komunikans itu ini. Jadi dihubungkan cerebri posterior dan arteri cerebri dihubungkan oleh arteri komunikans posterior. Intinya tuh circulus arteriosus itu dia tempat untuk ya memvaskularisasi dari otak. Nah, yang ketujuh orbita mata. Nah, mata itu jadi bulbus oculi atau bola mata itu terdiri dari tiga lapisan. Tunika fibrosa, tunika vaskulosa, dan tunika nervosa. Mungkin kalau dibesarkan ada iris, terus kornea, kamera anterior. Ini untuk nanti kalau kamera posterior itu untuk absorpsi dan lain sebagainya. Masalah sumur juga ketika nanti ada pendarahan dan lain sebagainya kan nanti di sini akan kayak bermasalah juga. Terus habis itu ada musculus ciliaris, terus di sini ada ini musculus ciliaris ya. Ini ada yang namanya suspensorium. Nanti itu akan suspensi ligamentum suspensorium itu akan mempengaruhi apakah lensanya itu menebal atau tipis. Nah, ketika kita kan melihat benda dengan jarak yang tertentu itu lensa akan menebal dan akan menipis. Dan itu yang menggerakkan tuh salah satunya adalah ligamentum suspensorium. Nah, yang pertama ada tunica fibrosa, ada sklera dan kornea. Kornea tuh ini, tuh. Terus perbatasannya di antara keduanya tersebut ada namanya limbus kornea. Jadi sebenarnya itu kayak kalau kita lihat dari samping itu sebenarnya kelihatan gitu loh antara kornea dan sklera dan itu nanti dibatasi limbus kornea, tapi di sini nggak ada tambahnya. Selanjutnya ada tunica vasculosa. Kemudian ada choroidea, arcus ciliaris, yang terdiri dari musculus ciliaris dan processus ciliaris dan iris. Nah, ini kan ciliaris nih. Arcus ciliaris, processus ciliaris. Nah, terus ada iris juga. Oh ini sklera. Terus ada choroideanya ini. Ini sklera, ini choroidea. Gitu. Terus tunica nervosa terdiri dari dua lapisan, stratum pigment retinae dan stratum pigment retinae. Terdiri dari dua pars, pars ciliaris retina dan pars cortica. Jadi itu sebenarnya gini, ciliaris. Kita punya pars ya. Retina itu kan dia berada di belakang. Retina kan ini, ya di sini ada namanya pigmen warna, sel konus sama sel pucut sama sel batang. Nah, di sini tuh ada namanya oras rata. Oras rata itu adalah pembatas, gitu. Pembatas antara retina. Jadi retina itu ada dua. Retina yang digunakan untuk pigmen berwarna, dia untuk bisa menangkap warna, sedangkan yang retina ini kan masih bergabung kan sampai depan. Nah, nah ini tuh kayak dia tuh nggak berpigmen. Maksudnya bukan nggak berpigmen ya, tapi dia tidak sensorik buat warna. Gitu. Nah, itu per apa? Pembatasnya adalah oras rata.
Gitu. Selanjutnya ada struktur pada retina, ada makula lutea dan diskus nervus opticus. Jadi makula lutea atau fovea centralis, dia itu adalah titik di mana retina itu dia sangat jelas. Makula lutea itu sini. Jadi makula lutea itu sini dan retina, sorry, makula lutea, fovea centralis itu tengah-tengahnya makula fovea. Jadi makula fovea itu sebenarnya udah jelas, tapi yang paling jelasnya itu di fovea centralis. Jadi karena apa? Karena secara protein itu banyak banget di fovea centralis. Terus yang kedua ada di nervi opticus. Jadi ada yang namanya bintik buta ya. Nah, bintik buta itu di mata retina bagian belakang. Itu ada kayak golongan gitu. Kenapa kok dinamakan bintik buta? Karena di situ tidak ada sel kerucut dan sel batang. Jadi kita nggak bisa nangkep bayangan, nggak bisa nangkep cahaya di situ. Kenapa? Karena di situ tempat lewatnya nervus opticus. Jadi nggak ada pigmen, bukan. Kalau sel kerucut sama sel batang di situ, sehingga bakalan gelap. Makanya namanya bintik buta. Dalam praktikum fisiologi itu akan kelihatan kalau seseorang itu bakal punya bintik buta, tetapi kita nggak sadar karena bintik buta itu sepersekian persen dari normalnya, sehingga kita tuh nggak sadar kalau kita tuh punya bintik buta. Sebenarnya kita punya, dan itu normal. Oke, selanjutnya ada media refrakta. Nah, media refrakta itu ada 4, kornea, aquasumor, lensa, dan vitreous sumor. Nah, aquasumor itu ada di depan ini. Nah, itu nanti juga aquasumor ini dia eh, juga berperan dalam apa namanya tekanan bola mata, aquasumor. Jadi hati-hati ketika nanti mungkin matanya itu ketika ada pendarahan di mata. Kalau seumpama pendarahan itu dia menutupi bagian untuk reabsorpsi aquasumor, sehingga aquasumornya dia nambah, dia produksi tetapi dia nggak bisa diabsorpsi, maka dia bisa mengakibatkan tekanan bola mata itu tinggi. Makanya hati-hati. Tuh. Nah, perjalanan cahaya. Gimana sih perjalanan cahaya? Jadi kan mata nih, kita mata. Dan kalau pupil itu sebenarnya kan lubang ya. Lubang digunakan untuk mata. Nah, di sekeliling pupil itu kan ada yang namanya muskulus ya. Muskulus interpupil sama muskulus dilatator pupil. Yang nantinya ketika cahaya masuk, itu akan bisa diatur oleh dua muskulus ini. Ketika muskulus ini, jadi ketika cahaya masuk banyak, itu maka eh, pupilnya akan mengecil. Karena dia nggak mau menangkap banyak cahaya. Kebanyakan cahaya dia nggak mau. Makanya dia mengecil. Tapi kalau kekurangan cahaya, pupilnya membesar karena dia membutuhkan cahaya untuk ditangkap. Karena kan sifatnya sel sel kerucut, dia tuh nggak sensitif. Tapi responnya gede. Kenapa? Karena ganglionnya sel kerucut itu beberapa sel kerucut, salah satu sel kerucut dia ke satu ganglion. Jadi dia nggak sensitif. Makanya pengaturannya ada di pupil. Gitu. Terus kalau udah diterima, dari mana? Jadi kan di retina tuh ada beberapa lapisan ya. Ada pigmen sel layer, terus sampai nanti ke nervus opticus layer. Nah itu nanti di apa namanya? Aku lupa. Jadi kan nanti ada pigmen sel layer, terus di bawahnya itu ada fotoreseptor. Fotoreseptor itu nanti eh, yang ada sel batang sama sel kerucut. Sel kerucut bekerja ketika terang, sedangkan sel batang itu bekerja ketika gelap gitu. Terus habis itu sudah ditangkap dia akan sampai ke nervus, diangkap sama nervus. Nah ini di sini tuh namanya optikum chiasma atau chiasma. Di mana nervus optik itu dia akan bersilangan yang di nasal. Jadi bagian nasal ini dia akan bersilangan. Nasal di kiri dia akan bersilangan ke kanan, nasal kanan dia akan bersilangan ke kiri. Jadi nanti ketika ada defek itu akan kayak bermacam-macam gitu loh. Karena persilangan ini. Terus kalau udah diterima maka diterima di corpus geniculatum yang lateral. Karena untuk mata itu kan lateral. Kalau yang medial itu kan untuk pendengaran kan. Kalau yang geniculatum lateral ya untuk pendengaran mata. Terus habis itu disalurkan oleh tractus genicula calcarina.
terus sampai occipital cortex gitu, sampai nanti ke otak. Nah, ini otot mata yang mungkin udah sedikit aku jelasin di awal. Jadi otot mata itu ada beberapa ya. Ada levator palpebra superior, occiput superior, occiput inferior, rectus superior, rectus inferior, rectus medialis, dan rectus lateralis. Oke, kita mulai dari levator palpebra superior. Levator palpebra superior itu kan sesuai namanya, berarti dia menginervasi dari palpebra. So, levator berarti kayak atas yang untuk mengangkat palpebra. Diinovasi untuk nervus berapa? Nervus 3. Terus ada obliquus superior sama obliquus inferior. Nah, ini itu di sebenarnya obliquus superior itu kontraksi ketika di ke bawah, tapi ke samping, lateral. Obliquus inferior juga sama. Dia ke atas tapi lateral. Jadi berbeda loh, berbeda sama rectus. Kalau rectus tuh superior, rectus superior dia ya ke superior, dia menengok ke atas. Kalau rectus inferior dia menengok ke bawah. Kalau medial itu menengok ke kanan, sorry, menengok ke medial, lateral itu menengok ke lateral, gitu. Nah, di sini itu ada nervus 3 sama nervus 6. Gimana cara ngapalinya? Oke, ini. Sorry, ini berarti kan jempolnya di kanan itu 6. Berarti yang lateral, rectus lateral yang digunakan untuk melihat ke kanan itu ada nervus 6. Tapi untuk yang ke atas 4 itu berarti nervus 4. Ini dulu superior. Nervus 4 itu kan apa tadi? Nah, ini kalau kita melihat dari muskulus-muskulusnya ya, ada muskulus obliquus superior, ada rectus superior, ini rectus lateral, terus ini obliquus inferior, ini rectus inferior. Nih. Oke. Lanjut. Syaraf otonom. Ini mungkin yang terakhir nggak sih? Oh, iya. Oke. Syaraf otonom itu kan dibagi menjadi dua. Otonom itu kan dalam tubuh dia tuh nggak seperti itu. Ada yang namanya simpatis dan parasimpatis. Apa itu simpatis dan parasimpatis? Jadi kalau simpatis, itu untuk fight or flight. Dia kayak dedek, jantung, detak jantung naik itu simpatis. Tapi kalau yang parasimpatis, rest and digest, itu kayak santai. Jadi kalau dikejar anjing berarti simpatis. Tapi kalau kayak santai, duduk-duduk santai, rebahan itu berarti simpatis. Terus habis itu distribusinya di mana? Ada dua, Pak. Ada dua. Kalau simpatis itu di thoracolum lumbal, sedangkan parasimpatis di cranial sacral. Kalau lokasi preganglion ada cornua lateralis dan atau nucleus intermediolaterales, cornolateralis, medulla spinalis, LCLMS gitu. Kalau yang parasimpatis itu ada nucleus cranial 3, 7, 9, dan 10. Terus kalau panjang akson, nah ini yang menarik. Neuron preganglionik memiliki akson pendek di simpatis. Ini tuh simpatis, itu parasimpatis. Ya. Nah, preganglionnya itu lebih pendek. Sedangkan di simpatis, neuron preganglionnya memiliki akson panjang. Ini lebih panjang. Tapi postganglionnya dia lebih pendek. Tapi ini postganglionnya dia lebih panjang yang. Jadi yang simpatis itu preganglionnya pendek, yang postganglionnya dia lebih panjang. Tapi berbeda dengan yang parasimpatis. Kalau parasimpatis, postganglionnya dia lebih pendek, sedangkan yang preganglionnya dia lebih pendek, sedangkan yang postganglionnya dia lebih salah. Kalau parasimpatis, preganglionnya itu lebih panjang, sedangkan postganglionnya lebih pendek. Nah, gimana sih cara ngapalin biar nggak balik? Kalau saya sendiri, itu ngapalinnya preganglion, simpatis sama parasimpatis ini. Simpatis sama parasimpatis. Itu kan kata-katanya lebih, itu kan kata-katanya lebih banyak yang simpatis ya. Kata-katanya lebih banyak yang parasimpatis ya. Makanya
Parasimpatis dia pre-nya itu lebih panjang daripada yang simpatis. Simpatis kan pendek kata-katanya, tapi ganglianya lebih pendek. Tapi kalau neurotransmitter, jadi dari bereskan. Neurotransmitter itu melepaskan asetilkolin, sedangkan jadi preganglionnya itu ACH, sedangkan postganglionnya itu norepinefrin. Tapi kalau isoparasimpatis itu sama-sama ACH. Ini udah selesai. Jadi ini untuk daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai anatomi di blok 2.3 yaitu neuroendokrin dan juga apa? Indera khusus. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.